Oke, selamat pagi pemirsa. Hari Sabtu 17 Mei 2025. Ya, kurang lebih dalam 3 hari lagi kita akan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117 pada 20 Mei 2025 yang akan datang. Saya tergelitik ya mau merespon status WA dari teman saya, Mbak Sus ya, atau Mbak Sus Wahyuni Sri Asih ya. Beliau adalah pengurus Kadin, bahkan wakil ketua Kadin Semarang, Jawa Tengah. Statusnya bunyinya kayak gini. Orang sholat iya, tapi kirim santet iya, kirim pelet iya. Itu apa ya namanya ya? Kalau saya gini ya teman-teman ya. Ini maaf, ini tiap pagi hidung saya nih gatel, tahu kenapa? Ini saya bawa masker. Kalau saya gini ya teman-teman ya. Kita nggak usah terlalu repot dengan urusan hidup orang gitu loh. Ya biarin aja orang itu walaupun sholat tapi masih suka, mohon maaf gitu ya, masih suka melakukan praktek-praktek seperti yang tadi saya sebutkan. Ya nyantet orang, melet orang, neluhin orang. Neluh tuh maksudnya ya ini kirim teluh atau ngeguna-guna orang, ngejampi-jampi orang, ngasih jampi-jampi maksudnya, ngasih guna-guna, ngasih teluh gitu ya, dan seterusnya gitu. Kalau saya mah kita gak usah pusing dengan itu. Kalau memang kita nggak dirugiin ya udah chill aja. Toh saya selalu bilang kan, orang ngelakuin hal itu pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Ya kan? Ada maksud dan tujuan tertentu, dan yang pasti ada latar belakang di balik kenapa dia melakukan hal yang demikian. Makanya kita harus cari tahu dulu latar belakang, asbabnya apa gitu loh. Asbabnya apa? Sama halnya kayak kita pelajari Al-Quran nih. Kita juga harus pelajari asbabun nuzul dari ayat Al-Quran itu apa. Atau asbabul wurud dari hadis itu apa. Gak cukup hanya dengan mempelajari 15 bahkan lebih cabang-cabang keilmuan. Kita juga harus mempelajari asbabul wurud dari hadis dan asbabun nuzul dari ayat Al-Quran yang kita kaji itu. Itu teman-teman. Nah begitu juga dengan kalau saya respon yang ini, kita harus cari tahu dulu apa penyebab dibalik kenapa orang itu melakukan praktek yang demikian. Kendati dia juga masih melaksanakan sholat. Pak, kalau orang seperti itu sholatnya diterima nggak? Ya kalau sudah melakukan perbuatan musyrik kayak gitu, sholatnya pasti ditolak. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tapi kan kita tidak tahu kan apa latar belakang dari orang melakukan tindakan yang demikian gitu loh. Makanya jadi kalau saya bilang ya kita nggak usah terlalu repot dengan hidup orang gitu loh. Kita nggak usah terlalu repot-repot ngurusin hidup orang, mending urus aja hidup kita sendiri gitu loh. Paling tidak nih ya kalau saya mau kasih sedikit masukan ya buat saya sendiri dan juga buat Anda para pemirsa ya. Paling enggak kalau memang kita tahu itu adalah perbuatan yang enggak bagus, kalau kita udah tahu itu perbuatan enggak baik, udah gak usah dilakuin, jangan dilakuin, simple. Contoh misal kita tahu nih nyantet orang adalah perbuatan musyrik ya, adalah perbuatan yang nggak baik. Kita tahu nih, ya udah nggak usah dilakuin, nggak usah dilakuin. Sesakit apapun kita sama orang ya kan, sesakit apapun kita dirugiin, disakitin sama orang,
kalau memang santet itu ada hal yang nggak baik, udah gak usah dilakuin. Itu loh. Kecuali kalau memang emang mau ngelakuin, ya terserah. Dosa tanggung sendiri. Itu kalau saya. Simple. Kita hidup udah ribet sama hidup kita aja udah ribet sama macem-macem. Kita malah tambah bikin ribet dengan kita ngecampurin hidup orang lain. Gitu loh. Jadi ya udah wes. Jadi ya sudah gitu loh ya. Udah, kita kalau memang tahu itu adalah hal yang nggak baik, udah kita nggak usah lakuin. Kecuali kalau memang mau ngelakuin, dosa tanggung sendiri. Itu. Jadi kita nggak usah terlalu repot-repot ngurusin hidup orang lah. Intinya itu. Ya. Biarkan orang dengan ini itunya segala macam. Ya. Orang dengan ini itunya segala ini, ya kita kalau memang udah tahu mana yang baik dan mana yang nggak baik, itu aja. Kalau tahu itu adalah hal yang kalau memang itu hal yang baik buat kita, lakuin, ya kan? Lakuin, jalanin. Kalau memang kita yakin itu adalah hal yang baik buat kita, lakuin, jalanin. Tapi kalau itu yang nggak baik, nggak usah lakuin. Gitu, simple. Jadi itu sih sedikit dari saya, obrolan yang ya ini ringan banget, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi.